Assalamualaikum, selamat pagi Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bida. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Ya Pak Bambang, sesuai dengan yang kemarin Bapak telepon saya, hari ini kita ada sesi coaching ya Pak ya. Nah kita punya waktu 15 menit nih. Nah kira-kira apa ya Pak topik coaching kita kali ini yang akan kita perbincangkan? Ya. Jadi terima kasih Bu Ida. Menyempatkan waktu untuk datang atau hadir. Jadi kami agak sedikit, ya khususnya di saya agak sedikit kesulitan terkait dengan pelaporan. Jadi kebetulan di kami di fasilitasi peningkatan kompetensi itu memang tugas pokok kegiatan sampai dengan akhir pembuatan pelaporan. Nah, dari rincian apa dan bagaimana dari pelaporan yang akan kami buat itu lumayan panjang begitu, Bu Ida. Jadi mungkin ada tips atau mungkin ada apa kira-kira yang supaya kami tidak merasa kesulitan, atau mungkin dari kalimat-kalimat yang tersusun itu harus bagaimana bisa mengembangkan sendiri atau memang cukup dengan ini dan sebagainya. Baik, berarti terkait dengan pelaporan. Laporan. Tugas pokok, validasi dan peningkatan kompetensi. Oke. Kalau begitu kira-kira nanti apa yang Pak Bambang ingin dapatkan dari akhir sesi percakapan kita kali ini Pak? Ya, pada prinsipnya kami berharap khususnya di saya itu bisa membuat pelaporan yang komplit, pelaporan yang lebih baik gitu. Berarti dari percakapan kita nanti ini harapannya adalah nanti bahwa Pak Bambang ya nanti bisa membuat laporan dengan baik, lengkap dan tentunya juga tanpa kesalahan ya Pak. Ya. Ya, baik Pak. Terima kasih ya Pak ya. Dan saya mohon maaf ya Pak, ini saya tulis ya beberapa hal yang perlu saya catat. Khawatirnya nanti saya salah dalam memahami apa yang Pak Bambang sampaikan. Ya. Oke Pak, terkait dengan pelaporan ya untuk saat ini. Nah kira-kira situasi yang terjadi itu seperti apa Pak untuk saat ini? Situasi yang kami alami sementara atau untuk saat ini, jadi belum ada atau belum terlalu ada sinkron terkait dengan pokok daripada kami membuat mengakomodir terkait dengan pelaporan itu. Yang pertama dari RKKL, kemudian dari RKKL itu akan dibuat panduan. Nah, panduan itu yang akan kami buat dari pelaporan. Tapi karena situasi dan kondisi pada saat panduan itu kurang valid atau kurang pas atau kurang di ACC oleh pimpinan, jadi kami juga akan kesulitan di pembuatan pelaporan itu. Kalau misalkan pelaporan di panduannya itu sudah fix, baru kami nyaman untuk membuat laporan gitu Bu Ida. Ditambah dengan mungkin ada dokumen-dokumen yang lain yang disertakan. Jadi Pak Bambang menyampaikan panduan ya. Ya. Jadi kalau panduannya kurang valid, tentunya juga nanti tahapan berikutnya untuk pembuatan laporan juga mengalami kendala. Nah, kira-kira selain dari panduan yang tidak valid, ada lagi Pak situasi yang menyebabkan situasi yang Bapak alami sekarang? Di samping panduan, ya kita tetap tidak bisa meninggalkan teman-teman kita, karena dari teman-teman satu tim itu otomatis dibagi tugas dan sebagainya. Kalau ada kesulitan di sana, satu ini Bu Ida,
di samping panduan itu yang lebih lama supaya pembuatan laporan itu lebih efektif, tepat waktu, sudah diberikan ke kami dalam kurun waktu 1 minggu, tetapi sampai lebih daripada 1 minggu, bisa 10 hari, mungkin bisa 2 minggu, dan seterusnya. Itu dari penilaian pengajar. Dari penilaian pengajar ya, mudah-mudahan di tahun 2023 oke lah, mungkin ada kegiatan yang terlalu banyak dan sebagainya, tapi di harapan kami dari panitia itu dalam kurun waktu yang sudah ditentukan, kalau misalkan 1 minggu itu sudah bagaimanapun kegiatan kita yang mungkin bisa seri, bisa paralel dan sebagainya, itu harapan kami tetap menjadi tanggung jawab kami untuk pembuatan pelaporan, dan kegiatan kami sudah dianggap tuntas kalau pelaporan itu sudah bisa dikirimkan ke. Baik, ya. Jadi dari apa yang disampaikan Pak Bambang tadi, saya bisa menangkap pesan bahwa situasinya sekarang ini kan pelaporan tidak selesai tepat waktu ya, kadang-kadang begitu. Nah, hal yang mempengaruhi itu karena pertama dari panduannya yang kurang valid ya, dan yang kedua adalah penilaian ya, peserta dari para pengajar itu juga terlambat. Nah, hebatnya juga nanti Pak Bambang dalam membuat laporannya juga akan terkendala begitu ya Pak ya, jadi menyebabkan kurang tepat waktu. Nah, dari situ Pak, kira-kira situasi yang bagaimana yang diinginkan Pak Bambang? Ya, yang pasti menurut saya, supaya kita bekerjanya itu nyaman, kurun waktu yang sudah ditentukan dan diharapkan dengan di pimpinan, ya sebaiknya semua pihak harus memahami, termasuk di kami juga. Di kami panitia menyelesaikan secara administrasi di awal kegiatan, kemudian pada saat akhir kegiatan ya harus dan dituntut itu tanggung jawab untuk pembuatan laporan, termasuk dukungan daripada pengajar, dukungan dari para pengajar, siapapun itu pengajarnya, kegiatan apapun juga, kalau misalkan sudah disepakati kegiatan ini sampai dengan pembuatan pelaporan itu 1 minggu, ya kita harapkan semuanya itu 1 minggu selesai, termasuk di kami. Iya. Gitu, beda. Jadi harapannya Pak Bambang itu berarti untuk pelaporannya bisa tepat waktu ya Tepat Pak, waktu, ya. Ya. Adanya dukungan dari semua pihak, Ya. panitia juga memahami tanggung jawabnya, juga pengajar juga memahami tanggung jawabnya ya Pak ya, bahwa untuk penilaian juga harus segera diberikan kepada panitia. Nah, ada lagi Pak, kira-kira apa yang membuat jadi nanti apa yang diinginkan Pak Bambang nanti bisa terpenuhi? Ya, kalau dari pelaporan itu sebetulnya tidak ada kesulitan, yang pasti terkait dengan administrasi registrasi, kemudian tanda terima training kit, daftar hadir, kemudian validasi peserta yang ada di Sindiklat. Kita juga komunikasi dengan teman-teman yang terkait dengan itu. Sebetulnya tidak ada lagi kesulitan, hanya 2 pokok itu saja, dari panduan dan penilaian. Yang lain-lain kalau dokumentasi dan sebagainya itu pasti sudah kita kerjakan, dan kita sudah mengerti atau tanggung jawab kita terkait dengan itu, kelengkapan dokumen itu. Tetapi mudah-mudahan di dua poin di panduan dan penilaian itu saja sebetulnya yang menjadi supaya kami bisa mengerjakan pelaporan itu tepat waktu. Jadi menurut Pak Bambang bahwa nanti pelaporan bisa tepat waktu, bisa benar, bisa lengkap, itu hal yang bisa mewujudkan adalah bahwa untuk panduan harus valid, dan penilaian juga harus tepat waktu, dan tentunya juga
dari semua pihak ya Pak, panitia, pengajar dan pihak-pihak terkait Ya. harus tahu tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Ya. Ya. Nah, terkait dengan hal itu Pak, ada nggak Pak, Pak Bambang mempunyai gagasan-gagasan untuk mewujudkan bahwa pelaporan itu bisa tepat waktu, benar, dan tentunya juga akuntabel? Ya, jadi harapan saya secara pribadi memang kegiatan di institusi memang banyak sekali dengan berbagai macam aktivitas. Kami berharap semua teman-teman itu bisa mengerjakan sesuai dengan aturan yang sudah disampaikan oleh pimpinan, bagaimana supaya kita membuat memulai kegiatan persiapan pelaksanaan sampai dengan pelaporan itu sesuai dengan aturan. Kemudian pelaporan sendiri itu juga bisa tepat waktu. Mudah-mudahan semuanya yang terkait itu bisa mendukung dengan kegiatan-kegiatan kita di institusi selama 1 tahun. Itu tidak. Baik, jadi Pak Bambang menyampaikan bahwa untuk untuk hal ini terwujud ya, salah satu gagasan yaitu adalah bahwa semua pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan ini memahami aturan ya Pak ya, mulai dari pelaksanaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai tentunya juga evaluasi. Nah, kira-kira Pak, selain itu ada nggak Pak gagasan yang lainnya lagi? Saya kira tidak ada sesuatu yang sifatnya ini, tidak ada sesuatu yang urgent kalau saya. Jadi di pelaporan itu ya sebetulnya itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kami, dan kami paham akan tugas itu. Jadi ya sepertinya tidak ada kendala, tidak ada ini, hanya beberapa poin saja. Ya mudah-mudahan harapan dari pimpinan, misalkan nanti dalam kurun waktu dan sebagainya kita bisa mengkomunikasikan di tim Fasnikom, mungkin ada hal-hal yang terbaik, mungkin dari segi apa, dari pelaporan apa dan sebagainya. Selalu kita bisa berkomunikasi supaya di tim kita itu bisa solid. Ya mulai dari awal persiapan pelaksanaan hingga evaluasi di pelaporan itu juga, supaya nanti dari masing-masing teman-teman itu tidak ada kendala. Baik ya, tadi Pak Bambang menyampaikan bahwa semua pihak terkait paham tentang tugas, tentang peran dan aturan ya Pak ya. Nah, untuk itu Pak, apa yang harus disiapkan Pak agar pihak-pihak terkait memahami aturan, memahami tanggung jawabnya masing-masing? Ya, jadi kalau menurut saya sih harus ada SOP yang tercatat, boleh berupa soft copy, boleh berupa hard copy, yang kami selalu bisa mengingat. Siapa tahu di sana ada kebijakan terbaru. Dulu kalau boleh saya cerita, itu 13 hari itu proposal yang sekarang menjadi nama panduan itu sudah harus ada di penyelenggaraan 13 hari. Nah, pada saat ini itu 1 minggu, ternyata itu pun tidak cukup. Jadi bagaimanapun semua kegiatan itu muaranya dari proposal atau dari panduan yang saat ini. Jadi kalau itu sudah ini, kami bisa melangkah mulai dari persiapan, dari undangan, dari
apapun, dari tempat yang akan kita pakai untuk kegiatan. Mungkin kalau kalau di dalam maupun di luar terkait dengan asrama, kalau di dalam, kalau di luar terkait dengan persiapan hotel, dan masih banyak lagi yang lain. Oke, tadi Pak Bambang menyampaikan SOP ya, standar operating procedure. Nah, untuk saat ini Pak, apakah SOP itu sudah ada dan sudah diinternalisasikan kepada seluruh pegawai atau tentunya juga pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan? Ya. Jadi kalau menurut saya SOP itu sebetulnya sudah ada, hanya saja belum terlihat itu berupa hard copy atau bagaimana. Jadi kalau misalkan itu di soft copy bisa di share di grup supaya menjadi panduan kita, bisa mengingat kita kalau ada kegiatan itu bla bla bla, poinnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau itu memang hard copy, ya kita arsip di satu tempat. Oh, ini loh arsip untuk SOP kegiatan ini dan sebagainya, supaya kita selalu bisa mengingat apa dan bagaimana kelanjutan atau dari laporan tersebut, aturan-aturan. Ya, jadi seperti yang tadi disampaikan Pak Bambang bahwa SOP itu sebaiknya ya Pak ya itu bisa melalui hard file atau soft file, Ya. biar nanti masing-masing pegawai juga mengingat semuanya ya Ya. Pak, bagaimana sih aturan yang sebenarnya ya terhadap mekanisme sebuah kegiatan agar kita juga selalu ingat. Nah, selain itu Pak, untuk memastikan bahwa SOP ya nanti sudah dijalankan oleh pegawai bagaimana? Kalau kita melihat SOP di masing-masing teman-teman, harusnya kalau sudah ada panduan, sudah ada SOP, sudah disosialisasikan, dan semua teman-teman itu harusnya bisa memahami. Nah, khususnya di saya, apa yang sudah berupa soft file atau mungkin hard file, itu pun juga saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi itu. Kalau itu memang tuntutan, itu memang tugasnya harus 1 minggu selesai setelah kegiatan pelaporan itu, ya harus selesai bagaimanapun konsekuensinya. Kalau misalkan ada kegiatan yang paralel dengan kegiatan di luar, ya bagaimanapun 1 minggu itu harus diupayakan selesai, biarpun toh belum sampai di print out. Ya, gitu. Seperti tadi disampaikan Pak Bambang bahwa nanti bila SOP ya tentunya sudah terinformasikan kepada seluruh pegawai bisa melalui soft file atau hard file. Tentunya juga nanti Pak Bambang akan melaksanakan tugas seperti pembuatan laporan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Nah, kira-kira Pak Bambang, menurut Pak Bambang kriteria yang diinginkan seperti apa? Kriteria dalam pelaksanaan tugas yang baik seperti apa dan pelaporannya seperti apa? Ya itu tadi kembali ke SOP itu tadi. Jadi nampaknya kita dulu sudah pernah membuat di Fasmingkom ini. Jadi mulai dari persiapan itu, apa sih persiapan yang akan kita laksanakan? Persiapan itu apa saja? Akan memulai pelatihan. Nah, kemudian pelaksanaannya itu di mana dan sebagainya. Kemudian evaluasi dan pelaporan yang bagaimana dan seterusnya. Sebetulnya kita paham, tetapi hanya kalau misalkan hanya di angan-angan itu bisa lupa, atau mungkin kalau ada kebijakan baru dari pimpinan yang terbaru yang belum disosialisasikan ke setiap pegawai, itu pun juga akan kesulitan kalau kita hanya mengingat. Jadi kebijakan baru juga tentunya harus dibuat
dibuatkan Betul. standar ya operatif prosedur seperti itu. Oke. Baik Pak Bambang, jadi dari percakapan kita tadi kan intinya juga masih ada kendala ya Pak Ya. ya dalam pembuatan laporan, dan kendalanya itu disebabkan karena dari panduannya yang kurang valid dan juga dari penilaian dari para pengajar yang terlambat. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena dari masing-masing pegawai ada beberapa yang belum memahami tanggung jawab dan perannya masing-masing ya. Dan kenapa hal itu terjadi? Karena standar operatif prosedurnya itu belum dipahami Ya. dengan baik kepada Ya. oleh seluruh pegawai. Atau belum dilaksanakan oleh Belum dilaksanakan ya, karena juga mungkin karena lupa tadi ya Pak ya, karena tidak didokumentasikan dengan baik sehingga jadi pegawai lupa. Nah, seharusnya malah jangan laporan ini 1 minggu lah, karena lupa, karena ada aktivitas-aktivitas yang lain sehingga jadinya terkendala. Nah, dari percakapan kita tadi Pak Bambang, nah kira-kira setelah sesi ini ya Pak ya, apa yang akan Pak Bambang lakukan dari tadi yang sudah Bapak sampaikan terhadap alternatif-alternatif yang tadi sudah Pak Bambang sampaikan? Jadi atau sudah berupa kesimpulan atau Dari nah, gagasan-gagasan tadi, dari apa alternatif-alternatif tadi itu apa yang akan Pak Bambang lakukan setelah sesi kita ini? jadi menurut saya atau memang di saya khususnya ini terkait dengan tema untuk pelaporan itu, ya bagaimanapun SOP-nya dan apapun yang tertuang di dalam SOP itu akan kami kerjakan secara maksimal. Dan pada saat kami ditunjuk, dipercaya oleh pimpinan menangani salah satu kegiatan pelatihan, ya kami harus siap. Mengapa kami harus siap? Karena kami sudah paham SOP mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Jadi kami tidak akan menolak apapun yang diberitakan pimpinan. Kami harus siap, kesulitan apapun bisa dikomunikasi. Jadi setelah sesi coaching ini Pak Bambang akan melaksanakan SOP secara optimal ya Pak. Nah, agar Pak Bambang bisa melaksanakan SOP secara optimal ya, kira-kira siapa yang bisa dihubungi Pak? Ya, pada prinsipnya kita kan punya tim. Nah, kita punya tim, kemudian kita punya unit terkecil juga. Itu kita bisa mengkomunikasikan dengan teman-teman. Nah, khususnya di penanggung jawab di fasilitasi dan tenaga kependidikan atau di Pak Nur Hadi mengkomunikasikan itu. Kalau misalkan ingin menambah informasi atau apa dan sebagainya, ada di satu tim juga yang terkait dengan ada Pak Didi, kemudian di ketua tim ada Pak Rokim, dan ya intinya di satu tim yang di Pasminkom itu bisa kita ajak berkomunikasi. Siapa tahu di sana mendapatkan informasi-informasi terbaru atau mungkin ada perkembangan bagaimana kita berkomunikasi supaya terkait dengan inti pelaporan itu bisa kita prinsipnya itu tidak boleh yang satu membuat ini, yang satu covernya beda ini dan sebagainya, ya harus kita sinkronkan, kita jadikan satu supaya semuanya akan sama. Baik, jadi Pak Bambang akan berkomunikasi ya dengan penanggung jawab fasilitas dan tenaga kependidikan, juga dari ketua tim Pak Rokim dan juga Pak Didi, dan tentunya juga teman-teman dalam satu tim kerja. Nah, ini kapan Pak Bambang akan menghubungi tim terkait? Ya sudah kami lakukan hanya secara intens atau mungkin perlu
berkomunikasi kembali itu pada saat tidak cukup menunggu rapat di Fasminkom. Jadi kalau ada sesuatu dan sebagainya, kalau mungkin ada kesulitan sedikit, kita mengkomunikasikan dengan teman-teman. Nah, siapapun teman-teman yang ada pada saat itu. Jadi Pak Bambang akan senantiasa ya menjaga komunikasi. Ya. Jika ada sedikit kesulitan, Ya. akan segera dikomunikasikan Ya. dengan pihak terkait ya. Jadi tidak menunggu kapan ya Pak ya. Ya. Jadi intinya setiap ada kesulitan akan selalu dikomunikasikan. Nah, terus bagaimana untuk memastikan bahwa hal ini bisa berjalan Pak? Jadi maksud saya bahwa komunikasi ini sudah baik sehingga nanti pelaporan pun juga akan bisa diselesaikan dengan tepat waktu dan tentunya juga benar dan akuntabel. Jadi kami intinya kami biasanya punya partner di satu tim kegiatan. Nah, itulah kita mengkomunikasikan mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi, sambil membagi tugas dan tanggung jawab di sana. Tinggal nanti menyesuaikan apa ini dan sebagainya pada saat nanti pelaporan dan sebagainya. Siapa yang bertugas membuat pelaporan, siapa yang membuat administrasi dan sebagainya. Nah, itu setelah dibagi tugas baru nanti menyesuaikan adakah kesulitan atau kendala dan sebagainya dari satu kelompok tim kegiatan untuk pelatihan itu. Ya, kita jalin di komunikasi yang terkecil di satu tim pada saat dipercaya untuk melaksanakan kegiatan pelatihan. Nah, nanti pada saat ada sesuatu atau mungkin ada rapat dan sebagainya, ya kita sampaikan. Mungkin ada informasi terbaru, mungkin ada ide-ide terbaru terkait dengan apa dan bagaimana yang terbaik untuk tim FPK ini atau Fasminkom. Jadi Pak Bambang juga tetap akan menjaga komunikasi ya dari dengan tim terkecil dan tentunya juga pihak-pihak terkait dan memastikan bahwa masing-masing tim itu tugas dan perannya sudah jelas ya Pak ya. Nah juga untuk memastikan bahwa setiap rapat itu semua informasi juga akan tersampaikan di situ. Boleh saya tambahkan sedikit, tidak cukup sebetulnya kita hanya di satu tim Fasminkom. Nah, kita kan punya teman-teman yang lain. Ya, tentunya di keuangan, kemudian di rumah tanggaan, di BMN atau mungkin di PMM atau mungkin di BNU dan sebagainya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu dan sebagainya, ya tidak meninggalkan tugas pokok kita yang di Fasminkom, tetapi tetap menjalin komunikasi dengan tim-tim yang lain. Gitu. Jadi tetap komunikasi ya Pak ya. Jadi tidak hanya dengan tim di Fasminkom, tetapi juga tim-tim yang lain yang tentunya juga akan mendukung pelaksanaan pelaporan dengan baik ya. Jadi yang nanti akan dimintai dukungan tentunya juga tim-tim yang terkait tadi ya Pak ya, bisa dari BMN, bisa dari TWRT, bisa dari keuangan. Nah, dari sesi ini tadi ya Pak ya, kira-kira apa sih Pak yang bisa disimpulkan dari sesi ini? Itu udah kalau melihat dari temanya apa yang merupakan undang-undang saya, jadi bagaimana saya pribadi itu bisa mengerjakan laporan itu lebih akurat, lebih lengkap atau komplit, lebih baik. Ya tadi seperti yang Buddha sampaikan itu lebih akuntabel. Ya intinya bagaimana laporan itu kami buat tepat waktu, tidak ada kendala, dan intinya kami melaksanakan tanggung jawab satu kegiatan ini tuntas sesuai dengan SOP tadi. Ya, jadi yang Pak Bambang simpulkan bahwa untuk
untuk bisa melaksanakan tugas dengan baik, untuk bisa menyelesaikan laporan dengan tepat waktu. Jadi tentunya juga masing-masing harus memahami tugas dan perannya masing-masing, juga harus memahami tentang SOP ya Pak ya. Nah, dari percakapan kita tadi yang sudah lama ini tadi ya Pak, nah kira-kira apa sih Pak yang menjadi insight dari sesi kita ini? Yang dapat diambil dari percakapan kita kali ini? Ya, saya merasa dari di sebelum ada komunikasi seperti ini, saya merasa sendiri. Jadi saya merasa ya tetap komunikasi, tapi pada saat dikomunikasikan dengan teman-teman dan sebagainya, berarti unek-unek saya itu sudah saya coba keluarkan, saya coba sampaikan. Jadi dengan apa yang sudah saya sampaikan, ternyata dari pikiran saya, muncul kembali, harus begini, harus begitu. Memang banyak positifnya apa yang saya terima, sudah apa yang saya ungkapkan, apa yang saya sampaikan itu semua sudah plong, sudah semuanya sudah kami sampaikan apa yang ada di dalam. Iya, jadi dari apa yang dipermasalahkan Pak Bambang juga apa ya Pak, tahu sebenarnya ya dari masalahnya itu kenapa dan yang akan dilaksanakan Pak Bambang. Baik Pak Bambang, nanti setelah ini kan tentu juga Pak Bambang akan melaksanakan seperti apa yang tadi sudah disampaikan Pak Bambang. Nah, kira-kira kapan lagi Pak kita bisa bertemu ya untuk melihat perkembangan dari apa yang telah dilaksanakan Pak Bambang? Sementara jadi belum ada tanggung jawab terkait dengan tugas dari para pimpinan. Untuk saat ini kami juga, saya secara khususnya itu membuat pelaporan. Ada dua pelaporan yang menjadi tanggung jawab saya. Yang pertama, coaching pengawas kemarin di angkatan ketiga di Alkota. Yang kedua terkait dengan TOT New Teva yang kemarin belum terselesaikan karena nilai sudah, hanya saja mungkin ada sedikit revisi atau mungkin apa. Jadi kami menunggu, dan itu juga kerjasama dengan satu partner atau di partner atau di kepanitiaan itu, supaya segera semuanya sudah kami susun, sudah kami buat, hanya tinggal menunggu poin-poin yang belum. Baik Pak Bambang, terima kasih banyak ya Pak atas waktu yang sudah disediakan Pak Bambang. Nanti untuk percakapan kita selanjutnya nanti bisa kita komunikasikan ya. Nah, harapan saya tentunya juga semoga Pak Bambang bisa sukses selalu dan tentunya juga sehat walafiat. Ya, termasuk Buddha. Amin, terima kasih. Baik Pak Bambang, kita cukupkan ya sesi kita. Terima kasih Buddha. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.